Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 1. Langsung saja Ibu bahas bab 5 ya. Oke. Bab 5 berjudul Media Komunikasi Humas. Nah, pengertian media sendiri itu adalah saluran atau saran atau channel yang digunakan oleh seorang praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan mempublikasikan secara luas produk atau jasa yang dipasarkan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi media itu adalah sarananya ya, sarana penyalur promosi. Kemudian persamaan dari media humas dengan iklan ini hampir mirip, cuman hanya berbeda di sasaran dan tujuan. Yang pertama adalah sama-sama menggunakan berbagai macam media, ya, baik media audio, visual, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah praktisi humas berhubungan dengan editor jurnalis, produser TV dan radio, tetapi kalau praktisi periklanan itu lebih berhubungan pada manajer iklan, berbagai perusahaan, petugas iklan, dan media massa. Nah, di sini bedanya di ini ya, sumbernya. Kalau humas lebih cenderung ke editor jurnalis itu lebih kepada bagaimana cara menulis, bagaimana cara menyampaikan, kemudian isi tulisannya yang berbobot atau enggak. Jadi lebih cenderung kepada cara penulisan dan etika penulisannya. Tetapi kalau pada periklanan lebih cenderung bagaimana cara mengiklankan atau memperluas. Jadi lebih cenderung ke proses penyebarannya. Kemudian yang ketiga adalah iklan itu sifatnya lebih komersil ya dibandingkan dengan kehumasan. Jadi kalau iklan yang berbentuk sosial itu bukan ditujukan untuk komersil seperti himbauan nih, seperti iklan tentang peduli lingkungan atau iklan menjaga tubuh agar tidak terkena COVID-19. Nah, itu termasuk ke dalam iklan kehumasan. Tujuan utamanya itu adalah bukan untuk memupuk keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak. Tetapi untuk menghimbau agar masyarakat itu lebih cenderung peduli lingkungan dan sehat terhadap badan. Nah, itu lebih ke sosial ya. Intinya lebih ke kemanusiaan. Nah, sedangkan kalau iklan yang sifatnya komersil itu seperti yang iklan kalian jumpai di televisi itu. Dia menawarkan produk. Tujuannya apa? Supaya dikenal orang dan orang mau membeli produknya. Nanti otomatis berakhir pada keuntungan laba perusahaan. Nah, keuntungan itulah yang disebut dengan komersilnya. Nilainya di situ komersialnya. Kemudian selanjutnya adalah kampanye periklanan bertujuan menumbuhkan hasil yang maksimal dengan biaya yang serendahnya. Nah, ini kembali lagi ke proses bisnis. Kalau bisa, bisnis itu mengeluarkan sekecil mungkin tapi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kembali lagi untuk tujuan komersil juga. Sedangkan humas menggunakan media apa saja yang ada agar dijangkau ke khalayak sebanyak mungkin. Contohnya nih, iklan sosial tentang cara menjaga COVID. Nah, dia bisa menyalurkan ya iklan kehumasan itu melalui televisi, kemudian melalui radio, melalui internet, kemudian melalui media massa, media cetak dan sebagainya. Pokoknya tidak peduli apapun medianya, pokoknya tujuannya itu bagaimana caranya untuk menyampai ke seluruh lapisan masyarakat gitu, terutama masyarakat luas. Intinya seperti itu. Nggak peduli biayanya, nggak peduli lamanya iklan itu dipasang, bayarannya berapa, yang penting pesan moralnya itu sampai ke masyarakat. Nah, itu bedanya iklan kehumasan. Tapi kalau iklan komersil, dia lebih menekankan budget ya. Misalkan iklan sekian detik di televisi berapa, itu budgetnya berapa. Kalau bisa iklannya sebentar, tapi langsung mengena ke
masyarakat. Nah, dia akan berbicara lagi ke budget lagi gitu loh. Kalaupun dia mau menggunakan media yang banyak, otomatis dia mengeluarkan budget yang banyak juga. Nah, itu perlu diperhitungkan juga kalau untuk bisnis. Kemudian selanjutnya adalah media humas dapat menggunakan media khusus seperti apa? Jurnal, publikasi ya, internal, kemudian buletin, dan majalah. Kalau buletin itu seperti apa ya? Hampir kayak koran gitu ya. Kemudian kalau eh, kayak koran, kemudian kayak majalah bulanan juga. Kemudian kalau majalah dinding itu ya ditempel di dinding kayak pengumuman. Selanjutnya, jenis media humas di sini banyak. Ada media pers. Pers itu lebih cenderung untuk publikasi juga ya, atau komunikasi massa, maksudnya ke pers juga. Kemudian audiovisual, biasanya lebih condong ke suara. Kemudian radio, TV, pameran, bahan cetakan, penerbitan buku, dan sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya, bagaimana sih cara memilih media komunikasi humas yang tepat? Yang pertama, lihat struktur dan ciri media komunikasi yang dipergunakan humas. Dilihat dulu. Yang kedua, teknik dan cara pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan lingkungan humas. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan beberapa media komunikasi humas. Jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan asal kita memilih media apa atau sarana yang digunakan, tetapi kita tidak memikirkan kerugiannya juga. Jadi ada plus minusnya, ditimbang dulu ya. Selanjutnya, jenis humas kaitannya dengan pihak lain. Nah, di sini ada contoh media humas eksternal, berarti di luar perusahaan. Itu contohnya seperti jurnal eksternal, media audiovisual, literatur edukatif, komunikasi lisan, pameran, seminar, dan sponsor. Sedangkan untuk jenis humas yang kaitannya dengan internal ya, ini sama dengan eksternal. Bedanya kalau eksternal di luar dari lingkup perusahaan, sedangkan internal itu lebih condong ke dalam perusahaan. Apa yang dipergunakan hampir sama. Jurnal itu publikasi ya, jurnal internal, kaset video, papan pengumuman, stasiun radio internal yang dikhususkan untuk privasi perusahaan ya, jaringan telepon internal, kotak saran, intensif bicara, siaran umum, dewan pekerja. Nah, ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk bab 5 ya. Semoga video pembelajaran ini menambah wacana keilmuan kalian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.